Salam Media Sriwijaya. Mungkin banyak yang belum tahu jika tidak jauh dari Palembang, wilayah Keuskupan Agung Palembang tepatnya di Sukomoro Banyuasin yang jaraknya sekitar 18 km dari kota Palembang ada tempat ziarah rohani bagi umat Kristiani yang sangat sejuk, indah damai dan menarik tak kalah dengan tempat ziarah yang telah mendunia seperti Lorda, Fatima, dan Yerusalem maupun di Indonesia seperti Gua Maria Sendangsono Yogyakarta, Pusarang di Kediri, Gua Krep di Ambarawa, Gua Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo Maumere, Geraha Maria Anai Velangkani Medan Del. Salah satu alternatif tempat yang perlu dicatat dalam agenda perjalanan ziarah Bunda Maria adalah Gua Maria Mater Misericordiae dan Taman Jalan Salib Via Crucis yang lokasinya di Desa Sukomoro, Banyuasin, Sumatera Selatan. Lokasi ini di Komplek Panti Werda atau Rumah Jompo Sumarah yang dikelola oleh Yayasan Pansos Bodronoyo dalam naungan Komisi Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Palembang. Tempat ziarah ini secara teritorial berada di wilayah pelayanan Paroki Santo Stefanus Talang Betutu Palembang, jika dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Ketika memasuki gerbang kompleks ziarah, suasana sunyi, sepi, damai dan tenang begitu terasa. Tampak pepohonan besar berdaun hijau nan rindang dengan batang yang kokoh menjulang tinggi. Karya Tuhan selalu tak terduga dan luar biasa, ungkap Romo Bonifasius Juwana PR yang mengelola tempat ziarah ini. Tempat ini diresmikan dan diberkati oleh Monsiur Aloysius Sudarso, SCJ pada tanggal 8 Desember tahun 2008 pada saat Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Pada Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, saat Media Sriwijaya mengunjungi tempat ini, di Komplek Peziarahan Via Crucis terlihat ramai umat yang juga melaksanakan jalan salib secara kusuk tempat di mana yang megah mirip tempat di Pulau Galang Bintan. Menurut Romo Bonifasius Juwana dikatakan bahwa Taman Jalan Salib Via Crucis Sukomoro merupakan tempat sarana rohani bagi umat Kristiani melengkapi tempat yang sudah ada sebelumnya yaitu Gua Maria Mater Misericordiae Bunda Belas Kasih. Taman Jalan Salib Via Crucis dibangun untuk melengkapi rohani umat Kristiani bahwa dalam hidup ini harus dipersembahkan dengan total untuk kemuliaan Allah, untuk keselamatan umat manusia. Melalui devosi jalan salib kita diajak mengenang sengsara Tuhan untuk menyatukan diri dengan penderitaan total yang mempersembahkan hidup untuk keselamatan manusia dan ketaatannya pada kehendak kerahiman Bapa. Setiap hari dan utamanya pada hari Minggu terlihat beberapa umat yang datang dari luar kota seperti dari Jakarta, Lampung, Klaten, Bali, Surabaya, Semarang, Medan dan malah ada juga yang dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Australia serta beberapa kota lainnya sudah mengunjungi tempat ini. Pratomo Hadi bersama keluarga yang berasal dari Purbalingga, Jateng saat ditemui awak media Sriwijaya TV mengungkapkan rasa kegembiraannya dan ungkapan syukur atas anugerah rahmat Tuhan dan keberadaan Via Crucis yang dapat menambah iman kepada Yesus. Tempat yang nyaman, asri, sejuk, tenang dan membuat hati tenteram saat berada di komplek Via Crucis ini, ungkap Pratomo. Tidak jauh dari tempat ziarah Via Crucis dan Gua Maria Mater Misericordi, para peziarah juga dapat berbagi kasih dengan para lansia di Panti Werda Sumarah dan juga bagi saudara-saudara yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba di Lembaga Rehabilitasi NAPZ Agria Anak Sayang Nazaret yang berjarak 200 meter dari komplek. Jika ada umat yang dari luar kota perlu penginapan, tidak jauh dari tempat tersebut sekitar 500 meter Wismalat Podomoro yang memiliki puluhan kamar dengan air tanah yang segar dingin tersedia dengan suasana sejuk, hijau dengan beragam pepohonan rindang serta suasana pedesaan yang tenang. Dan jika memerlukan pendampingan rohani dapat menghubungi Romo Bonifasius Juwana yang setiap saat berada di tempat ini. Sobat-sobat masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, dan khususnya masyarakat Katolik di Indonesia. Saat ini saya berada di Via Crucis Sukomoro, Palembang. Via Crucis Sukomoro di sekitaran Palembang, tepatnya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ini saya bersama Romo Bonifasius yang akan memberikan keterangan tentang
tujuan adanya Via Crucis ini dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat Katolik khususnya di Indonesia. Silakan Romo. Terima kasih Pak Daris atas kesempatannya. Via Crucis ini kita dirikan untuk melengkapi Dua Maria ini Podomoro, awalnya bahwa supaya meningkatkan iman umat Katolik khususnya, terutama juga untuk terapi warga Jumbo yang ada di sini, untuk jasmani rohani, maka kita buat di sini lengkap perjalanan dari saat ini ada untuk difabel supaya bisa didorong jalan menikmati suasana cuaca yang baik, katanya begitu. Lalu kedua, untuk daya tarik keluarga yang punya orang tua di sini supaya tertarik selain kunjungan untuk orang Jumbo juga untuk rekreasi ini maupun rohani. Kedua, untuk masyarakat sekitar untuk meningkatkan katakanlah kesejahteraan untuk pengangguran masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar bisa jual hasil buminya, ada ubi, ada pepaya dan sebagainya untuk pengunjung yang datang. Lalu ketiga, untuk melatih kepekaan sosial yang ada pengunjung waktu kunjungan sini melihat orang-orang lemah, Jumbo tertarik untuk memberikan kasih kepada mereka. Jadi awalnya saya dan Pak Alex yang punya yayasan MTP dan juga sekolah Kumbang, kami berpikir bagaimana caranya supaya juga tempat ini tempat ziarah orang Katolik khususnya dan juga orang Jumbo. Tentunya setelah ini didirikan ada efek, ada masyarakat pun ikut melihat mengunjungi tempat ini untuk ziarah. Maka tempat ini ada tempat ziarah, tentunya kita tidak mengambil kontribusi untuk orang masuk. Yang penting bagaimana orang bisa menikmati keindahan alam ini, menikmati karena rohaninya semakin meningkat karena dia melihat penderitaan Yesus di dalam hal ini. Romo, kiranya sebagai tempat untuk keagamaan, wisata rohani, tapi saat ini juga menjadi aset wisata baik untuk Palembang dan Sumatera Selatan, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia untuk berkunjung ke Via Crucis saat ini. Kira-kira antusias masyarakat bagaimana, Romo? Kalau ini tentu ada perkembangan awalnya, belum banyak yang kenal kita sini, bahkan masyarakat ini sekarang mulai masyarakat sekitar mengenal, bahkan melalui media sosial semakin banyak orang mengenal, bahkan sampai dari Papua juga datang ke sini, dari Surabaya dan juga Sumatera Utara untuk melihat karena mungkin media sosial ini sehingga semakin banyak orang tertarik soal wisata rohani, wisata lain dan juga di sini bisa melihat bahkan bisa kunjungan dengan orang-orang paling Jumbo. Terima kasih Romo, kiranya sebagai wisata rohani maupun wisata alam dan wisata budaya yang ada di bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan ini, khususnya bagi Keuskupan Agung Palembang, akan lebih membuat iman umat Katolik makin teguh dan tumbuh subur. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Pak Daris, kesempatannya. Saat ini saya bersama pengunjung yang ada di Via Crucis. Kami akan berbincang-bincang Bapak dan Ibu ini berasal dari mana dan sampai ke Via Crucis di Palembang ini tujuan dan maksudnya bagaimana. Mohon diperkenalkan Bapak, namanya dan asalnya. Saya Pratomo Hadi. Ya, Bapak Pratomo. Saya Pratomo Hadi dari Purbalingga. Purbalingga. Keuskupan Purwokerto.
Keuskupan Purwokerto. Iya. Ini istri, Saya Emiliana Endang Winarti. Iya. ini tinggalnya di Purbalingga. Nah, ini Purbalingga. Tengah. Iya. tempat ini ziarah bersama anak cucu. Bersama keluarga, Iya, anak bersama cucu. keluarga. Iya. Meneng Berlibur. Ya. Iya. Jadi melihat tempat ini sangat nyaman. Nyaman. Lihat ada efek sosialnya, efek ekonominya ya. Lihat tadi panti jompo Iya. ya bisa mempunyai tempat ini untuk bisa untuk rekreasi dan pengobatan. Wah, itu luar biasa. Kira-kira kesan Bapak atau Ibu setelah tadi berkeliling, Iya. mungkin berdoa di Gua Maria ataupun juga mengikuti jalan salib di Via Crucis ini, kira-kira perasaan hati Bapak Ibu bagaimana? Saya merasa senang dan lebih suka dengan Tuhan Yesus. Ternyata luar biasa pengorbanannya. Ini bisa menikmati, mendalami imannya bersama penderitaan Tuhan Yesus. Benar-benar luar biasa ini. Bisa jalan salib yang seolah-olah hidup. Mungkin itu saya. Saya masuk wilayah ini merasa sangat bergembira dan saya merasa damai sekali. Amin. Jadi mengapati dari jalan salib dari pertama ini. sampai terakhir, lalu di Arusariu, di Bira Maria, ada keteguhan dan apa yang kami rasakan selama ini dalam membangun hidup berkeluarga, suka duka kami pastikan. Sehingga di sini tadi suasananya bagus, luar Hening. biasa, hening, alamnya sangat mendukung. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan dan berkesempatan hadir di Palembang ini. Sahabat media Sriwijaya yang terkasih, kami melaporkan dari Sukomoro, Palembang, Sumatera Selatan. Putra dan Roh Kudus saudara-saudari yang terkasih Tuhan, kita masuki masa awas diri lama untuk bukan kita memikirkan aku sibuk dengan kegiatan duniawi, tetapi kita juga harus menyerahkan waktu dan diri untuknya, seperti kuasa Tuhan yang luar biasa memberikan surprise kepada pasangan suami istri dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada